konten apa sih yang bisa ditempel di iklan? Jadi begini ya teman-teman, ini banyak sekali pertanyaan ya, katanya konten yang seperti apa yang bisa ditempel di iklan. Ya, jadi untuk kalian yang masih bingung atau untuk kalian yang katanya selalu memposting tiap hari dan konsisten upload foto, video, ya POD atau reel, ya tapi selalu dolarnya itu zong. Nah, perhatikan ini baik-baik ya. Nah, tidak semua iklan itu akan menempel di konten kalian atau di video ataupun di foto ya. Nah, kalau di video itu ya yang bisa ditempel di iklan itu ya jelas ya kalau si pengiklan itu interesting sama video kalian, sama konten kalian. Nah, makanya ya kalian itu kalau membuat konten buatlah sebagus mungkin, semenarik mungkin. Ya jadi buat konten itu jangan hanya sekedar kalian itu yang penting upload konten deh, yang penting store deh sama Meta. Lah, kalau emang kalian itu membuatnya juga asal-asalan, ya yang penting asal store, ya yang gak usah heran ya Pak, yang kalian capai juga asal-asalan, bahkan zong. Ya, nah kalau memang kalian itu benar-benar serius mau mendapatkan penghasilan di FB Pro, ya cobalah ya kalian itu coba lihat konten kalian sendiri. Balik lagi, buka dashboard, buka data insight, lihat ya, masuk ke data insight lalu klik reels ya. Nah di situ lihat tuh semua video-video kalian itu gimana. Ya, apakah ada yang menonton sampai habis? Apakah video kalian itu pantas untuk dipasangi iklan? Ya, karena yang membayar kalian itu bukan Meta, bukan Facebook. Ya, yang membayar kalian itu adalah si pengiklan. Ya, kalau si pengiklan itu ogah untuk nempel di konten kalian, ya walaupun durasi konten kalian itu bisa belasan menit sekalipun, ya tetap aja iklan gak akan nempel. Dan juga ya, untuk reels ya, coba deh ya, bikin reels yang agak panjang. Jangan mentang-mentang reels itu ya minimumnya itu 10 detik. Ya udah kalian bikin aja 10 detik. Ya, nah semakin durasinya itu lebih panjang, semakin ada kesempatan untuk iklan itu nempel di video kalian. Nah untuk reels itu ya durasi minimumnya itu memang 10 detik. Ya tapi kalian juga bisa membuat reels sampai ya durasinya itu 1,5 menit. Yaitu maksimalnya itu durasi untuk reel itu 1,5 menit. Ya jadi boleh dong kalian itu membuat reels yang lebih daripada 10 detik. Supaya apa? Supaya ditempeli iklan. Dan kalau video kalian sudah ditempeli iklan, itu ya udah pasti dodolnya juga akan nempel. Oke? Nah, yang kedua nih, ya video panjang atau VOD, oke? Nah, kalau kalian pengen lebih banyak lagi menghasilkan, coba deh buat video panjang, ya atau VOD. Nah, untuk durasi terbaiknya ini kalau VOD itu 3 menit, ya teman-teman. Tapi yang kalau video itu yang di atas 1,5 menit, gitu ya. Nah, itu juga udah termasuk ke VOD. Cuman ini 3 menit itu hanya durasi terbaiknya saja. Ya bagus lagi kalau memang kalian itu bisa membuat VOD yang durasinya itu 3 menit. Ya, which is itu durasi terbaik. Nah, VOD itu akan cepat sekali ditempeli iklan. Karena apa? Kebanyakan ya si pengiklan itu akan lebih interesting sama video panjang. Gitu ya. Karena iklan juga nggak mau dong menempeli iklan. Tapi sebelum iklannya itu keluar, udah gitu video kalian udah selesai. Kan berarti kan belum sempat ditonton oleh penonton kan? Nah, jadi pengiklan juga yang gak mau rugi. Nah, jadi kalau video kalian itu agak panjang, ya walaupun di reel sekalipun, jadi iklannya itu nempel. Jadi sebelum video kalian itu selesai, iklannya itu udah muncul. Situlah ya kalian dibayar. Tapi kalau kalian itu membuat video itu sangat pendek sekali ya, sebelum iklannya keluar, terus video kalian itu udah habis, itu nggak bisa dibayar, oke teman-teman? Nah ini yang bisa dimasukkan ke kategori penghasilan yang bisa dihitung ke pendapatan itu dari durasi penonton, ya retensi, ya watch time-nya itu berapa lama, itulah yang bisa masuk ke pendapatan, oke? Jadi jangan fokus ke views, ya views itu tidak ada gunanya sekarang ini. Ya, walaupun video kalian itu ditonton 1 juta sekalipun, kalau retensi dan watch time-nya itu rendah, ya tetap aja itu akan zong, ya nggak akan dapat apa-apa. Oke, makanya kalian itu buatlah video yang semenarik mungkin. Oke, jangan cuma fokus ke hook, ya jangan cuma fokus ke kualitas. Pokoknya sekarang ini fokus ke semuanya, ya yaitu hook yang kuat, kualitas yang bagus,
Dan video yang menarik, itu apa artinya video yang menarik itu? Isinya juga ya, nggak cuman hanya sekedar di awal. Isinya juga harus ada apa yang penonton itu bisa didapat dari konten kalian setelah menonton konten kalian. Alright, jadi sekarang itu coba deh ya, rubah cara konten kalian. Apakah benar kreator hanya boleh menjawab komentar kalau sudah mendapatkan notifikasi yang seperti bagus, reels Anda dapat 5.000 tayangan dan Anda bisa menonton kembali atau membuat yang baru. Nah, katanya kalau menjawab komentar langsung dari beranda kita sendiri itu akan menyebabkan tayangan anjlok, ya. Nah, perasaan saya ini sudah buatan videonya ya dan penjelasannya ya tentang pertanyaan yang serupa. Nah, tapi it's okay ya, mungkin yang bertanya ini baru mengenal saya. Ya, oke. Jadi begini ya teman-teman. Itu tidak benar ya bahwa kamu hanya boleh menjawab komentar kalau muncul notif khusus seperti bagus, reels Anda dapat 5.000 tayangan. Dan bahwa membalas komentar langsung dari beranda akan bikin tayangan langsung anjlok. Ya, itu mitos. Bagaimana algoritma Facebook menangani komentar dan engagement yang perlu kamu tahu. Ya, nah. Dan di sini ada 3 fakta tentang komentar dan performa reels, oke? So yang pertama, algoritma justru menyukai engagement, ya termasuk komentar. Nah, Facebook itu memperhitungkan interaksi seperti komentar, ya balasan, share, ya saves, ya dan bukan sekedar view. Nah, sebagai sinyal bahwa konten itu bernilai. Semakin banyak percakapan nyata, itu semakin besar peluang konten didistribusikan lebih luas, ya. Nah, jadi membalas komentar itu bisa membantu jangkauan dan membuat reels tetap hidup lebih lama dalam sistem rekomendasi. Yang kedua, tidak ada bukti ya. Meta bilang hanya boleh balas setelah notif tertentu. Nah, pesan notifikasi seperti bagus, reels Anda dapat 5.000 tayangan. Itu kemungkinan yaitu hanya notifikasi umum performa konten, bukan aturan bahwa kamu harus tunggu itu dulu untuk membalas komentar. Ya. Nah, Facebook itu tidak pernah menegaskan bahwa membalas komentar dari beranda akan menurunkan view, ya. Nah, ini lebih mirip rumor atau salah tafsir dari pengalaman individu. Ya, yang ketiga, engagement awal itu penting, ya. Nah, sinyal engagement di 1 jam pertama, ya setelah posting itu sangat menentukan performa awal. Itu termasuk komentar, balasan komentar, ya likes, dan share. Ya, balasan komentar yang cepat itu bikin angka komentar lebih tinggi dalam waktu awal. Ya, ini bisa membantu konten dilihat lebih luas. Nah, mengapa muncul kekhawatiran soal balas dari beranda? Ya, nah beberapa kreator mungkin mengalami penurunan tayangan setelah mereka balas komentar dari feed. Ya, karena ada faktor lain yang sebenarnya itu mempengaruhi performa. Ya, misalnya konten yang kurang menarik atau tidak sesuai audiens, ya atau waktu posting yang kurang tepat. Ya, bisa juga engagement awalnya itu rendah atau algoritma yang memang berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi ya penurunan reach itu kemungkinan ya kebetulan bersamaan dengan balasan komentar. Ya, tapi bukan semata karena balas komentarnya. Oke, tips praktis berdasarkan praktek terbaik algoritma nih. Ya, balas komentar secara aktif. Oke, nah terutama yang bermakna. Balas paling cepat di jam pertama ya setelah posting. Nah, pertahankan conversation ya, tidak sekedar kasih emoji. Agar komentar itu berlanjut ya, ajak audiens berinteraksi dengan pertanyaan atau call to action. Ya, fokus pada kualitas konten dulu ya, bukan trik-trik algoritma semata. Nah, kesimpulannya bukan aturan ya bahwa kamu hanya boleh menjawab komentar setelah notif tertentu. Dan kamu boleh membalas komentar dari mana saja. Oke, so termasuk dari beranda ya. Secara umum itu membantu engagement ya, yang bisa membantu performa reels kamu itu lebih tinggi. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-save dan di-share. Mulai muncul